Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun ciri orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya pada ciri yang kelima, yaitu gegabah dalam mengambil keputusan menanggapi dakwah Al-Quran. Mereka menjadi orang yang mengingkari di awal dakwah. Sebagaimana sifat Bani Israel, Yahudi dan Nasrani ketika menerima dakwah Al-Quran, mereka menolak pada awal dakwah. Di dalam surat yang kedua, Al-Baqarah ayat 41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bihi wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Berimanlah kepada Al-Quran yang telah kami ajarkan kepada kalian, membenarkan kitab Taurat dan Injil yang ada pada kalian. Dan janganlah kalian menjadi orang yang mengingkari di awal-awal. Dan jangan pula kalian membarter ayat-ayatku dengan harga murah, meremehkan Al-Quran dan mengagungkan dunia. Jangan kalian lakukan hal itu jika kalian hanya bertakwa kepadaku. Namun pada kenyataan, orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, mereka menolak dakwah Al-Quran di awal-awal tanpa mendalami, tanpa menganalisa, bahkan mereka membantah tanpa ilmu, tanpa kitab yang menerangkan, yakni kitab Allah. Sebagaimana surat Al-Haji surat ke-22 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-8. Masyiral muslimin rahimakumullah. Demikian umat-umat terdahulu, sama saja dengan umat-umat sekarang, apabila dikuasai oleh hawa nafsu, mereka menolak penjelasan ayat Allah sebelum penjelasan itu tuntas kepada mereka. Di dalam surat ke-10, surat Yunus ayat 39. Bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi walamma ya'tihim ta'wiluh. Kadzalika kazzabal ladzina min qablihim fanzur kaifa kana aqibatuz zalimin. Mereka menolak Al-Quran sebelum mereka mengetahui secara detail pasal dan ayat dari Al-Quran itu sendiri, dan mereka belum menemukan takwilnya. Mereka menolak di awal-awal. Demikianlah orang sebelum mereka juga menolak ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh para rasulnya. Mereka itulah orang-orang zalim. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan akibat bagi orang yang menolak ayat-ayat Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita telah tahu bahwa nafsu itu musuh kita, bukan teman, tapi musuh. Dia adalah bagian dari ruhaniyah kita. Dia itu bisa dijadikan menjadi sahabat apabila ditundukkan kepada ayat-ayat Allah, bukan ditundukkan kepada lain daripada ayat-ayat Allah. Nah, untuk inilah Al-Quran ditilawahkan, agar jiwa manusia yang seyogyanya adalah fitrah, yaitu tunduk kepada aturan Allah sebagai Rabbnya, tapi karena dipengaruhi oleh hawa nafsu, menjadi membangkang dan melawan kepada Allah. Tidak ada jalan lain untuk mensucikan pengaruh hawa nafsu yang didukung oleh syaitan ini, selain daripada kembali mentadaburi Al-Quran secara klasifikasi dan spesialisasi. Dalam istilah Al-Quran disebut fasal dan tasrif.
Banyak maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.